Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat kesehatan yang insya Allah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sedang diuji dengan sakit atau mungkin sebagian kerabat kita, saudara kita yang hari ini sedang sakit, kita mohon pada Allah agar segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat usia, nikmat umur. Masya Allah, nikmat yang sangat besar Bapak Ibu, di mana nikmat kesempatan ini adalah modal utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan kepada kita ini luar biasa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal. 2 rakaat salat subuh yang kita lakukan tentunya ini yang sangat diharapkan oleh mereka orang-orang yang sudah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 1-2 kalimatul istighfar yang kita ucapkan, Masya Allah, ini luar biasa. Dan kalau kita bicara tentang umur atau usia, ma'asyiral muslimin, ternyata rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu tidak panjang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum, dan sangat sedikit di antara mereka, man yajuzu dzalik, yang melampaui hitungan tersebut. Jadi kalau orang mendapatkan nikmat Allah,
usia sampai 60, Masya Allah. Ini rata-rata umur umat Nabi Muhammad sampai 70. Kalau lebih daripada 70, wah itu bonusnya banyak, Pak. Ada yang 70 di sini? Masya Allah. Ini adalah rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW. Tidak panjang. Namun bagaimana kita dituntut untuk beramal sebaik mungkin, Bapak Ibu. Bagaimana kita mampu memanfaatkan usia kita untuk beramal saleh. Karena bekal yang kita butuhkan itu banyak. Perjalanan yang hakiki, perjalanan yang sejati manusia adalah perjalanan ba'dal maut, setelah kematian. Maka perjalanan ini menjadi bagian pada rukun iman yang wajib kita imani, ma'asyiral muslimin. Rukun iman tentunya kita hafal semuanya, ada 6. Di antaranya rukun iman, yaitu iman kita kepada hari akhir. Hari akhir ini bukan hanya tentang surga dan neraka. Al-akhirah, para ulama mengatakan ma yakunu ba'dal maut. Al-akhirah itu apa-apa yang terjadi setelah kematian. Sampai kemudian Al-Imam Al-Qurtubi membuat satu kitab yang namanya At-Tadhkirah. At-Tadhkirah maknanya peringatan ya, Pak. Dalam hal apa? Fi ahwalil mauta wa umurul akhirah, terkait dengan keadaan orang-orang yang sudah mati dan perkara akhirat. Di awal pembahasan bagaimana beliau membahas panjang lebar tentang kematian. Hampir mungkin 1/4 kitab pembahasan tentang kematian. Baru setelah itu fase-fase panjang setelah kematian. Masya Allah. Yang tentunya ini bagian yang sangat penting. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ilmu dalam Islam itu 3, Pak. Ya kalau dijabarkan banyak dan panjang kan gitu. Kita lihat tafsir aja, satu tafsir untuk menghatamkan aja, Masya Allah butuh waktu ya, Pak. Kajian bertahun-tahun di masjid tafsir nggak khatam-khatam kan gitu. Belum pelajaran kajian ya, tema-tema yang lain. Tetapi intinya ilmu itu ya 3. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab An-Nuniyah. Yang pertama adalah al-ilmu alladzi yata'allaqu billah. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan Allah. Ini yang paling utama. Para ulama mengatakan al-ilmu syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung apa yang dibahas. Maka apapun yang dikaitkan dengan Allah mulia. Sehingga ayat Al-Quran yang paling afdal ayat apa, Pak? Ayatul Kursi. Karena tema Ayatul Kursi Allah dari awal sampai akhir itu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Yang dibahas Allah. Tidak ada pembahasan ekonomi di sana. Berbeda mungkin dengan ayatul riba, ayat yang bicara tentang riba kan gitu. Masya Allah. Nah ini bagian tema akidah yang tentunya menjadi bagian perhatian kita, ma'asyiral muslimin. Pembahasan tentang akidah, ya, akidah yang sahihah, akidah yang menyimpang kita harus paham pemetaannya, penyimpangan dalam hal apa, dalam masalah al-asma wal ahkam, tentang status orang, ya, melakukan dosa besar seperti apa, status di dunia, nanti status di akhirat, karena akan muncul orang-orang yang menyimpang seperti kalangan Khawarij, kalangan Mu'tazilah, yang keyakinannya beda dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Kita memahami tentang masalah takdir, memahami masalah asma dan sifat Allah, ya, asma dan sifat Allah secara benar, yang kaidah-kaidahnya sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak kemudian kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Mu'tazilah, dari Kullabiyah, Salimiyah, Karomiyah, Kullabiyah, banyak sekali, Mam. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, yang pertama ilmu yang terkait dengan Allah. Yang kedua ilmu yang terkait dengan al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an, ingat, harus diingat Bapak Ibu. Baca Al-Qur'an surah Al-Baqarah, kita di antara fokusnya adalah perhatian kita apa yang Allah perintahkan pada surat tersebut dan apa yang Allah larang pada surat tersebut. Sehingga ada upgrade nih dalam baca Al-Quran, bukan hanya kuantitasnya saja ya Pak, sehari 1 juz, tapi ditingkatkan lagi ketika kita membaca pesan Allah di satu surat. Ingat apa pesan Allah berupa perintah, apa pesan Allah
yang sifatnya larangan. Karena inti agama yang kedua perintah dan larangan. Baru yang ketiga ilmu yang terkait dengan akhirat. Makanya akhirat ini enggak main-main. Sebagai motivasi terbesar kita untuk menjalankan amal ibadah itu. Ya, akhirat yang puncaknya adalah ridha Allah dan surganya, ini motivasi terbesar. Cuma kadang-kadang ketika hati itu kotor, bicara tentang akhirat yang ya biasa saja, sehingga perkara akhirat surga itu ya kurang begitu menarik, Pak. Padahal kalau kita ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika memberikan motivasi kepada para sahabat yang waktu itu Rasul tidak bisa menolong mereka, Bapak Ibu. Keluarga Yasir dengan anaknya itu Ammar, dengan istrinya Sumayyah disiksa oleh orang kafir. Rasul nggak bisa apa-apa, Pak. Ketika lewat melihat mereka disiksa, apa kata Rasulullah? Sabrun ala Yasir, sabar, sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kalian, tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Karena surga itu sangat menarik bagi mereka. Bagi para perindu surga, luar biasa ini mereka hati yang memiliki hati-hati yang bersih. Tapi kadang surga itu agak kurang menarik untuk sebagian orang. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali pada pembahasan kita. Jadi bagaimana bekal yang kita butuhkan itu sangat banyak, sedangkan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Maka tema hari ini bagaimana kita bisa maksimalkan umur kita dalam ketaatan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang yang barokah. Umur panjang dalam ketaatan ya, Pak. Karena kalau umur panjang nggak barokah sama saja, belum tentu enak. Bahkan sebagian ulama mengatakan meminta umur panjang titik tidak ada lanjutannya makruh. Kenapa? Karena umur itu sudah ditentukan dalam takdir. 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, takdir kita itu pertama sudah dalam ilmu Allah, kedua sudah dalam catatan takdir Allah. Apa yang akan tergendaki untuk kita ya, itu adalah masyiah Allah. Ya, ini harus kita yakini. Apapun yang belum terjadi, semua sudah dalam takdir Allah. Ini juga termasuk keyakinan yang harus kita pegang ya, Pak. Karena ada sebagian kalangan mengatakan, ya takdir itu seakan-akan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Tidak, itu berarti menunjukkan kecacatan ilmu Allah. Apa yang akan terjadi? Bahkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan baginya surganya nerakanya. Kan gitu. Ya, kita bekerja sekeras apapun kalau takdirnya tidak jadi orang kaya, enggak akan jadi orang kaya, Pak. Ya, kalau kita misalnya diuji dengan sakit, kita berobat dengan cara apapun, kalau memang takdirnya enggak sembuh, Pak. Cuma mungkin orang bertanya, kalau begitu apa ikhtiar yang kita lakukan, fungsinya apa? Jawabannya simpel, apa? Ibadah. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan dari Allah, kekayaan Allah yang memberikan. Ya, maka usaha kita berobat ketika sakit, ketika kita usaha mencarikan nafkah, ya mencari ma'isyah, apa tujuan kita? Menghadapkan ridha Allah. Makanya kalau orang itu berobat tujuannya sembuh saja titik, kecewa dia kalau Allah tidak memberikan kesembuhan, sehingga cacat konsep takdirnya. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan usia kita? Yang wallah alam, yang muda-muda ini apakah sampai tua, yang belum 60 apakah sampai 60, kan kita nggak tahu ya, Pak. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, min alamatis sa'ah ayyadhhara mautul fujaah. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat, munculnya banyak fenomena mati mendadak. Ya, kita ya kadang-kadang ada orang beritakan tentang kematian temannya berapa hari yang lalu, sekarang jadi objek beritanya. Kita kan seperti itu, ma'asyiral muslimin. Jadi bagaimana manfaatkan waktu kita, umur kita agar maksimal amal saleh kita? Yang pertama, al-mubadarah ilal a'malis salihah. Yang pertama, bagaimana kita berusaha untuk bersegera di dalam amal saleh ketika kita mampu. Jangan punya prinsip taswif, menunda-nunda. Ya, Pak. Menunda-nunda. Prinsipnya al-mubadarah, bersegera. Ayat Al-Qur'an adalah inspirasi kita.
Banyak ayat kemudian mengajarkan kita bersegera untuk kebaikan. Karena beda orang yang menjalankan perintah dengan orang yang bersegera menjalankan perintah itu levelnya beda. Maka di antara amal yang paling afdal apa Pak? As-salatu ala waqtiha. Enggak sekedar salat. Makanya orang yang di saf awal dengan saf kedua beda enggak Pak? Beda, walaupun sama-sama salat, dihitung dosa enggak dosa. Bahkan yang masbuk enggak dosa. Yang masbuk dosa enggak Pak? Enggak dosa. Ya, yang jalankan salat zuhur jam 2 ya enggak dosa, masih waktunya kok. Tapi orang yang menjalankan di awal waktunya punya nilai istimewa. Ya, ini masalah respon orang itu masalah. Makanya ayat-ayat yang bicara tentang akhirat itu bagaimana Allah menyampaikan pesan. Ayo bersegera wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Al-Imran 133. Untuk urusan ampunan Allah surga itu bersegera. Sari'u. Ya. Panggilan Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Kalau ada surat Jumat segera mungkin, makanya yang datang di awal waktu berbeda dengan waktu yang kedua, dan itu bukan shaf. Terkait dengan Jumat bukan hanya shaf salat, tapi waktu, sehingga waktu itu dibagi ba'dal fajr, ba'dal subuh sampai waktu Jumat dibagi 4 atau 5 bagian. Yang datang di awal waktu maka seakan-akan seperti berkurban dengan unta. Maka kalau dibagi 4 5 waktu yang terakhir dapat telur. Itu kalau kita datang Jumatan jam 11 dipastikan dapat telur, Pak. Berarti kebanyakan dapat telur ya, Pak. Jam 11 datang ke masjid masih sepi. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan akhirat. Sedangkan yang urusan dunia itu Allah sampaikan di surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, mudah dilalui, mudah dilewati. Famshu, maka berjalanlah, fi manakibiha, di segala penjurunya, wa kulu, dan makanlah, min rizqih, dari rizkinya. Berjalanlah, kan gitu. Jadi ini syarat. Kalau urusan dunia ya santai aja, jangan dibalik. Kalau urusan akhirat santuy pol, kan gitu. Urusan dunia sikut menyikut, nggak peduli. Ini tanda hatinya, kalbunya bermasalah. Jadi bersegera Bapak Ibu. Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah mengatakan satu nasihat bagus, saya lihat bagus. Seorang alim dalam ilmu hikmah tazkiyatun nufus, beliau mengatakan ihalatu kal a'mal ila wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Penundaanmu di dalam amal soleh menunjukkan kejahilan dirimu. Orang kalau menunda amal itu menunjukkan kejahilan. Kenapa? Pertama, karena dia nggak tahu apakah ia mampu beramal, sedangkan kematian di tangan Allah. Kematian bisa saja datang tiba-tiba menyergap. Kedua, kenapa disebut jahil? Karena memang belum tentu ada waktu. Makanya Bapak Ibu dalam beramal, lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kadang orang itu pengennya apa? Ideal ya Pak. Berarti kan ini jebakan setan. Dia kerja, wah sibuk, nanti dia sekalian, itulah jebakan setan. Jebakan setan. Nanti deh. Ya apalagi sampai kemudian nanti pensiun baru tobat. Jebakan setan. Kita bisa baca Al-Quran hari ini, walaupun mepet sebelum buka satu halaman, nanti malam sekali 1 juz, itu jebakan setan. Kalau kamu bisa 1 halaman dari lakukan, nanti kalau malam dikasih nikmat Allah waktu, alhamdulillah. Ini jebakan setan, Pak. Dulu kita santri juga gitu, wah nanti deh kalau udah lulus, nanti kalau jadi ustadz nggak ada tugas-tugas, malah tambah sibuk, Pak. Benar itu, fakta itu. Untuk murojaah 1 juz sehari itu harus mengatur waktu, betul. Musibah kalau ngikuti kesibukan, malah murojaah Qur'annya keter sini. Harus dipaksa, betul. Sehari 1 juz minimal. Hafalan harus diulang. Yang sampai kita kemudian menerangi umat, kita membakar diri kita sendiri. Murojaah Qur'an aja keter kan itu. Di sini Bapak Ibu. Jadi
menunda waktu. Kemudian kalau andikan diberikan waktu, belum tentu Allah memberikan kesemangatan yang sama. Makanya para sahabat, mereka generasi terbaik. Generasi terbaik yang kita ikut mereka dalam semua hal. Dalam akidah sanad kita jelas. Akidah ini penting karena hari ini terkadang kita kurang ada pegangan kuat. Ya, yang viral-viral kemudian diikuti si fulan akidahnya seperti apa, wallahu alam. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang viral itu pemikiran seperti apa, kita lihatnya dari si akidah seperti apa, nanti kita tahu alur pemikirannya. Betul, ini penting. Ini saya sampaikan penting Bapak Ibu. Akidah kita nyambung. Ya, kita punya tokoh-tokoh dari kalangan para sahabat. Abu Bakar, bagaimana mauqif sikap beliau terhadap orang-orang yang menolak zakat, bicara tentang akidah. Ada Umar, ada anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau Bapak Ibu mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, nomor 2 tentang masalah iman, Islam, ihsan itu ya. Itu ada khalfiyah, latar belakang hadis yang disebut oleh Ibnu Umar, kemudian dari bapaknya, yang mana Ibnu Umar ketemu dengan orang-orang tabi'in waktu haji dan memberitakan ada orang-orang yang datang dari wilayah Irak yang mereka mengingkari adanya takdir. Itu sudah ditolak oleh Umar. Mereka mengatakan perkara itu ya baru, artinya Allah nggak tahu sesuatu kecuali setelah terjadi. Itu merusak prinsip takdir. Ibnu Umar marah, kalau kamu bertemu dengan mereka, sampaikan aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini akidah. Dilanjutkan nanti oleh para tabi'in, ya kan? Ya, ada Ibnu Sirin, ya, ada kemudian setelahnya ada Ibnu Mubarak, ada imam-imam setelahnya Sufyan Ats-Tsauri, kemudian para imam setelahnya di kalangan para imam tidak semua imam 4 ya, akidah yang kita ambil yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian para imam setelahnya, Masya Allah. Maka kajian akidah ini penting sekali Bapak Ibu, pemetaan akidah ini yang sahihah, ini yang menyimpang, tokoh-tokohnya, kitab-kitabnya, ini penting kita ketahui. Tapi barakallahu fikum, kita ikut salaf dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam suluk. Suluk ini masalah hati. Ya kadang-kadang kita tuh yang ngambil satu sisi saja, tapi sisi yang lain kurang. Semangat akidahnya, akhlaknya kurang bagus, sehingga ada kesan kalau ngaji sunnah itu kok mukanya jadi serem. Berarti agak aneh gitu. Jadi ngambilnya parsial. Nah, di sini syumuliyah, komprehensif dalam merujuk mereka itu penting sekali, karena mereka adalah khairul qurun. Termasuk dalam hal ini yang terbaik yang kita contoh Rasul dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dari Uqbah ibnul Harits radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, "Shallaitu, aku salat di belakang Rasulullah," yaitu jadi makmum pada salat asar, salat al-asri. Kemudian setelah selesai memimpin salat, Rasulullah bangkit dari tempat salatnya dengan terburu-buru, kelihatan terburu-buru sampai melewati pundak-pundak para sahabat. Para sahabat heran, ada apa gerangan Rasulullah kok kelihatan buru-buru? Biasanya pada salat ya zikir, kan gitu. Rasulullah pada salat geser dari posisi salatnya, kadang geser ke arah samping, kadang menghadap persis menghadap jamaah. Sebagian para ulama menjelaskan ketika beliau tidak ingin menyampaikan sesuatu pada jamaah, geser ke arah samping. Tapi ketika ingin menyampaikan kepada jamaah, itu menghadap jamaah seperti ini. Tapi ini sunnah. Kalau misalnya imam nggak mau menghadap jamaah, ya jangan dibilang sombong, jangan juga ya Pak. Atau sebaliknya, sholat kok geser. Nah, ini pentingnya ilmu di sini kan gitu kan. Perkara yang bukan wajib ya kita tetapkan bukan wajib. Thaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk rumah dan keluar rumah. Apa yang beliau sampaikan? Dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu ayah bisani fa amartu ahli bikismati. Aku teringat sepintas ada tiber. Tiber itu emas lantakan yang belum dibentuk. Kalau dibentuk dalam fikihnya disebut madrub. Madrub itu dibentuk perhiasan atau apa madrub. Kalau yang belum dibentuk ghairu madrub, yang belum dibentuk. Dan para ulama sebutkan dalam kitab Fathul Qarib itu semua masuk kategori apa Pak? Usul ribawiyah, komoditi riba. Makanya kita hati-hati, walaupun emas hari ini tidak sebagai alat untuk transaksi, tapi masih ada unsur ribawi di sana. Sehingga kalau kita jual beli, menukar dengan emas dengan rupiah, perhatikan syarat-syaratnya. Yaitu dalam kajian fikih Bapak Ibu. Aku ingat ada tiber sedikit ya, lantakan emas di rumah. Khawatir
Khawatir ayah bi fakarih itu ayah bisani, aku khawatir kalau itu mengekangku. Mengekang apa nih? Saya lihat syarah hadis. Apa maksudnya? Maksudnya mengekang di sini ada dua. Mengekang artinya harta ini mengekangku dari kekhusyuan ibadah, Pak. Wah, Rasulullah. Harta malah bikin enggak fokus ibadah ya. Rasulullah. Itu masalah hal-hal yang tidak fokus, tidak menjadikan Rasulullah tidak fokus ibadah disingkirkan gitu. Pernah dikasih baju oleh orang kan gitu, malah Rasulullah fokus gitu kan. Nanti kebalikan lagi. Pernah juga Rasulullah dikasih cincin. Ya, diliatin, kadang lihat sahabat, lihat cincin. Oh, gara-gara ini malah nggak jadi fokus pada para sahabat. Dilepas tuh cincinnya. Mungkin kalau HP kita itu ada di zaman Nabi dibuang sama Nabi kali. Ya. Kira-kira gitu nggak, Pak? Ya jujur saja, itu wah godaan bener, Pak. Ya, HP itu kullu syai'in maujud, apa aja ada kan? Tanya apa aja ada. Ya, masya Allah. Kita sholat aja masih megang HP kan gitu. Padahal kalau kita lihat permainan sepak bola itu, kalau pengen menang fokus, jangan fokus ya, Pak. Kalau ibadah nggak fokus, ya. Kita nggak pernah jumpai kan kiper kemudian sambil WA-an kan, nggak ada, fokus nggak megang HP kan. Baik, aku khawatir itu dapat mengekangku. Makna yang kedua, aku khawatir aku mengekang dia untuk segera aku berikan kepada yang berhak. Masya Allah. Karena biasaan Rasulullah apa, kalau sore hari itu bersih-bersih rumah, apa yang bisa dibagi. Jauhlah kita dengan Nabi, Pak. Ya Allah. Kalau kita katakan pengikut Nabi rodo isin malu, ya berusaha ngikut Nabi. Nabi berada di mana, kita masih berada di mana gitu. Ya. Kemudian para sahabat, masya Allah, mereka bagaimana bersegera dalam amal soleh luar biasa. Ada surat apa langsung? Ada satu ayat, misalnya Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Barang siapa yang mau minjamkan pada Allah dengan pinjaman yang baik, maka baginya balasan berkali lipat. Langsung muncul Abu Dahdah. Beliau kemudian menyedekahkan, menginfakkan kebunnya, kebun kurma yang di dalamnya berisi 600 pohon kurma. Satu pohon kurma itu sekarang mungkin setahun bisa berapa puluh juta, Pak. 2012 saya coba tanya orang itu, tahun 2012 satu pohon kurma itu bisa menghasilkan 10 sampai 20 juta setahun. Sekarang mungkin 2 kali lipat saja. Itu 600 pohon kurma. Kemudian ada Abu Talhah ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Albir di sini sebagian ahli tafsir mengatakan surga. Kebaikan di sini surga. Kalian tidak akan mendapatkan surga sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Datang Abu Talhah, ya Rasulullah, aku tuh punya tanah yang aku senang sekali, namanya tanah Bairuha. Ya, tanah kebun dekat Masjid Nabawi, dan di sana ada sumur. Airnya dingin dan tawar. Rasulullah sering mampir, seneng itu. Itu harta luar biasa, di padang pasir ada kebun kurma, ada sumur, ya, sumber air, airnya dingin, masya Allah. Aku sedekahkan ya Rasul. Akhirnya ya Rasulullah mengatakan, ya, kalau begitu bagikanlah kepada anak-anak pamanmu, bagikan ke kerabatmu. Konon saya tidak melihat langsung, ya, hari ini katanya di salah satu bagian Masjid Nabawi ada lantai yang berbentuk sumur. Itulah sumurnya Abu Talhah di tanah namanya Bairuha. Masya Allah. Ini para sahabat. Sahabat yang lain, Utsman bin Affan, masyhur sekali. Ketika Rasulullah menggalang dana untuk perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan pada para sahabat, siapa yang pengen infak fisabilillah? Utsman angkat tangan, saya 100 ekor unta dengan tumpangannya. Siapa lagi? Saya. Utsman lagi. 100 lagi. Siapa? Utsman lagi. Sampai dalam riwayat beliau itu menyumbangkan 900 ekor unta lengkap dengan perbekalannya plus 300 ekor kuda perang, Pak. Allahu Akbar. Ya, inilah generasi terbaik. Makanya saya tuh teringat dengan hadis Nabi.
dan dihubungkan dengan mereka orang-orang yang selamat dari fitnah agama, mereka agama yang selamat. Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Bersegeralah kalian dalam amal sebelum datang malapetaka yang menyasar keimanan. Jadi apa? Kuncinya untuk menghadapi malapetaka bencana akhir zaman apa? Bersegera dalam amal soleh. Bencana yang menyasar manusia di akhir zaman yang ditakutkan itu bukan banjir, bukan nyawa, Pak, tapi yang menyasar keimanan. Maka Dajjal nanti muncul itu visi misinya bukan menumpahkan darah membunuh manusia, bukan, tapi memurtadkan manusia. Makanya kita lebih khawatir saudara-saudara kita mungkin sebagian mereka ada di Gunung Kidul Jogja dibandingkan saudara kita di Palestina. Saudara kita di Palestina, Masya Allah kita doakan, kita bantu semampu kita tentunya, sekuat mungkin. Tapi ternyata faktanya iman mereka luar biasa, Pak. Mendapatkan syahadah syahid luar biasa, rizki. Masya Allah, keteguhan iman mereka luar biasa. Kalau kita lihat apa ya, potongan-potongan video sampai pada kita, keteguhan iman mereka itu. Istrinya mati, anaknya mati, semua nggak ada keturunan lagi. Tapi wajahnya tegar. Sampai megang anaknya yang sudah meninggal dan mengatakan, ya Allah, silahkan kau ambil apapun dariku, yang penting kau ridho ya Allah. Bisa kita gitu, Pak? Tidak mengkhawatirkan imannya kan? Kalau sebagian saudara kita, yang kadang kita santai, nggak bagi-bagi tugas. Harusnya ada divisi yang ngurusi kayak gini, masalah pemurtadan gitu. Ya, ada orang ya itu diliput. Ada akhwat yang bantu sana memberikan ini. Ya bapak-bapak yang buat toilet gitu ya, ini bantuan juga sepertinya. Saya ditawar ini itu enggak, Pak? Enggak, kita masih jaga imannya. Tiba-tiba terucap dari warga tersebut, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan ini kan bukan syiar kita ya, Pak? Ya kan? Ada tanda-tanda kan? Ini yang mengkhawatirkan. Makanya jangan salah prioritas. Pemagaran akidah itu nomor 1. Itu tugas kita untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Nih, kita para ustadz menyiapkan tenaga santri. Bapak-bapak ayo support dananya kan gitu. Karena kalau dipikul bapak-bapak semuanya ya susah, dipikul santri ustadz ya susah. Saling menyokong. Makanya kalau ada ungkapan, ustadz kok nggak kerja? Ya nggak kerja nggak apa-apa. Nggak apa-apa emang, nggak apa-apa. Kemudian kan, mosok karyawan kok nggak hafid Quran? Ya biasa aja, Pak. Kalau nanti karyawan dipaksa hafid Quran, kemudian santri ustadznya harus kerja, nggak harus. Tapi kalau ada, Pak, Masya Allah, udah ustadz, bisnismen, soleh, mengajar, punya pondok, waduh, Masya Allah itu top itu. Tapi kan jarang, Pak. Jarang seperti misalnya Ibnu Mubarak. Wah, Ibnu Mubarak itu 4 bulan untuk bisnis, 4 bulan untuk belajar mengajar, 4 bulan di medan jihad. Ini orang unik banget ini orang. Kadang di medan jihad, kadang usaha, kadang di masjid ngajar, ahli hadis lagi. Itu jarang ditemui di zaman sekarang itu. Atau seperti misalnya Imam Malik, Imam Lais bin Sa'ad, ini ada kekurangan kan gitu. Imam Malik gak kerja, Pak. Imam Malik itu kerjanya ngajar. Kerjanya ngajar aja. Makanya sama Imam Syafi'i agak beda pendapat dengan muridnya. Imam Syafi'i punya prinsip, kalau pengen dapat rezeki ya usaha kerja. Imam Malik enggak. Kalau rezeki datang mau lari, kita juga dikejar oleh rezeki. Kalau rezeki itu memang seperti kematian, Pak. Akhirnya Imam Syafi'i satu saat ya keluar dari masjid melihat orang lagi panen anggur. Akhirnya beliau bantu, dapat upah beberapa tangkai anggur. Wah, ingat perkataan gurunya ini. Sebagai dalilnya akhirnya beliau datang ke gurunya. Ini Imam, kalau pengen dapat anggur, kerja, usaha. Hanya Imam Malik ikut makan. Syafi'i, ini dia, saya nggak kerja dapat anggur juga. Gitu kan. Imam Malik nggak kerja, ngajar aja. Kenapa? Karena disupport oleh Imam Lais bin Sa'ad.
penjual madu. Ini penjual madu hebat ya. Menyiapkan madu-madu terbaik diberikan Imam Malik dan dikasih duit. Setahun itu dikasih duit kurang lebih 4 sampai 5 M, Pak. Wah, ini saling support itu. Imam Lais bin Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi karena sibuk mengajar, bukan sibuk mengajar, sibuk dagang, akhirnya nggak banyak murid, Pak. Dan secara keilmuan di atas Imam Malik. Sedangkan yang sampai ke kita ilmu-ilmu Imam Lais atau Imam Malik? Imam Malik. Maka di sini saling support antara kita tuh, masya Allah, barakallahu fikum, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita cerita tentang sahabat, masya Allah nggak ada habisnya. Bagaimana generasi ini generasi terbaik, luar biasa. Respon terhadap panggilan Allah, hati mereka itu luar biasa. Sahabat Ansor itu pasca perang perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi setelah Futuh Mekah. Banyak orang-orang baru masuk Islam. Ketika Rasulullah mendapatkan banyak ghanimah, yang diberikan ghanimah itu para penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Para sahabat Ansor agak sakit hati. Iyalah, Nabi kita sudah ketemu keluarganya, sudah ketemu sama orang-orangnya lah, gitu kan kalau bahasanya. Ini terdengar oleh Nabi. Dipanggil sahabat Ansor. Rasulullah menjelaskan, tidak semua pemberian itu tanda ridho. Kalau mereka itu pulang membawa harta, tidakkah engkau ridho pulang bawa Rasulullah? Rasul lahir di Mekah, ya. Tapi ketika menaklukkan Mekah, Rasul tidak tinggal di Mekah, pulang lagi ke Madinah. Apa kalian nggak ridho pulang bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya mereka menangis. Kita ridho, kami ridho, wahai Rasulullah, pulang membawamu. Masya Allah. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi. Bagaimana cara kita maksimalkan amal saleh? Yaitu bagaimana kita tidak meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Ini juga penting. Tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian juga bagaimana kita memaksimalkan amal soleh, yaitu dengan cara mengejar ketertinggalan. Idrakul fawat, mengejar ketertinggalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Allah yang menjadikan al-lail malam wan-nahar dan siang khilfah, silih berganti. Untuk apa? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Saya menyampaikan 3 hikmah pergantian siang dan malam. Pertama apa, Pak? Untuk orang yang mau dzikir. Orang yang mau dzikir, ingat Allah. Di pergantian siang dan malam itu agar kita menjadi zakirin, bukan ghafilin. Yang ingat Allah. Maka zikir itu nyawa seorang mukmin. Zikir lisan, walaupun hatinya enggak zikir, nih sudah bagus. Tapi perlu ditingkatkan lagi zikir qalbi, walaupun lisannya tidak berucap. Zikir qalbi ini yang perlu kemudian kita banyak latihan. Zikir qalbi itu bukan hanya sebatas menghadirkan kalimat thayyibah yang di lisan kemudian dipindahkan di hati, bukan hanya itu. Tapi ketika kita mampu mengelola mata kita, pendengaran kita, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat bisa mengingatkan akan Allah. Kita sholat diimami oleh seorang imam, bacanya bagus. Apa yang kita ingat? Kalau orang yang basirahnya tumpul, dia hanya menggunakan basornya nih. Basor itu pandangan mata, kalau basirah di sini, Mbak. Kalau orang hanya menggunakan ini, maka yang ia tangkap adalah sosok yang hebat. Ada orang pintar, alim, fasih, mentoknya di situ. Tapi kalau orang yang zakirin, dia akan mengatakan, Masya Allah, segala puji bagi Allah yang berikan si fulan itu kelebihan. Maka dia nggak mudah kagum takjub terhadap makhluk. Orang kok bisa ganteng? Ya bisa aja, Allah ngasih kok. Kok bisa ya istri antum kok solihah? Ya itu takdir Allah, itu memang Masya Allah. Kadang kita tuh terlalu terkagum-kagum dengan makhluk tapi kurang kagum sama Allah. Maka akhirnya terjadi mudahana, melanggar kemaksiatan ya kepada Allah agar orang ridho, kan gitu.
Ini salah prinsip dalam masalah zikir. Ternyata penting zikir. Kemudian ayat ini juga mengajarkan kepada kita supaya syukur nikmat Allah yang kelihatan simpel tapi penting. Nyembah Allah, perintahnya kadang dikaitkan dengan keagungan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, meninggikan langit, menghamparkan bumi, kan gitu ayatnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an ila akhir ayat. Tapi kadang-kadang untuk menyembah Allah itu Allah ingatkan nikmat yang mungkin simpel di mata kita. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Apa lanjutnya, Pak? Alladzi at'amahum min ju'. Kok nyembah Allah? Allah ngasih makan. Alhamdulillah. Tadi sahur semua, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita enggak punya mobil mewah ya, enggak mati insyaallah. Enggak makan susah. Alladzi at'amahum min ju'. Kemudian inti pembahasan kita, pergantian siang dan malam untuk mengajarkan kita supaya mampu mengatur waktu. Apa yang tertinggal dari keutamaan di siang hari kejar di malam hari. Atau sebaliknya, malam hari tertinggal kejar di siang hari. Itulah Rasulullah sampai sholat berapa rakaat? 12 rakaat. Ya, di siang hari karena malamnya tidak witir. Umar juga demikian. Sehingga kita dapatkan ya Bapak Ibu, di dalam syariat ini kan ada beberapa ajaran yang mengandung filosofi bagaimana kita mengejar ketertinggalan. Ya. Seperti adanya misalnya dalam sholat sujud sahwi bagi yang lupa atau bagi yang menambah atau mengurangi daripada kewajiban sholat misalnya, atau meninggalkan rukun sholat, nanti ada sujud sahwi. Ya, ada qadha, qadha sholat. Walaupun ini ada perbincangan para ulama, kalau sholatnya ditinggalkan dengan tidak sengaja, para ulama sepakat wajib qadha, ketiduran atau tertidur kan gitu. Tapi kalau sengaja diqadha enggak, jumhur mayoritas ulama qadha, Pak, plus tobat. Ustaz, saya mulai sholat umur 30, berarti Anda terhitung meninggalkan sholat dengan sengaja usia balik 15 sampai 30 tahun, berarti 15 tahun. Diqadha. Bahkan sebagian ulama itu memfatwakan qadhanya agak kenceng. Agak kenceng seperti Ibnu Al-Imam Al-Arabi Al-Maliki. Orang itu kalau bisa ya jangan sholat sunnah sebelum hutang wajibnya terpenuhi. Wah, enggak tarweh Bapak Ibu. Gara-gara apa? Kan gitu deh. Ada, tapi kita enggak ngambil gitu. Bahkan beliau mengatakan kalau orang itu masih punya hutang sholat, maka kalau nyari duit itu cukup untuk makan hari itu, jangan pol-polan karena masih punya hutang sholat loh. Tapi kalau fatwa sebagian ulama sudah, yang penting niat bayar. Ya, niat bayar nggak lunas itu dia dianggap niat bayar itu dianggap bayar, Pak. Maka baik, bisa dilaksanakan ba'da sholat duhur, sholat lagi, atau di waktu-waktu lain aslinya. Tapi yang paling mudah ba'da duhur sholat berapa kali seperti itu. Ini jumhur. Sebagian kecil para ulama, kecil sedikit, untuk sholat yang tinggalkan dengan sengaja maka taubat, perbanyak sholat sunnah, nggak perlu qadha. Ala kulli hal jumhur mayoritas para ulama mengatakan qadha, karena sholat yang ditinggalkan tidak sengaja aja bayar, malah sengaja bayar plus dosa itu. Ini jumhur mayoritas para ulama. Ada dalil logikanya, man. Dalil nasnya secara tekstual berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat tidak sengaja kan, ya. Kalau kalian lupa, idza nasiya ahadukum anis shola'una ma'anha, kalau kalian tidur atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika ingat. Itu kan nasnya, secara teksnya seperti itu. Adapun yang meninggalkan enggak sengaja kan belum dapatkan teksnya nih, tapi dikiaskan. Orang yang meninggalkan sholat tidak sengaja wajib bayar, apalagi sengaja. Persis ketika pembahasan fikih masalah kotoran binatang. Dalam mazhab Hambali, kotoran binatang yang halal, dagingnya halal dimakan, itu kotor tapi nggak najis. Tapi kalau mazhab Syafi'i, najis, Pak. Kenapa? Pertanyaannya, pipis manusia najis nggak? Manusia sama hewan mulia mana? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan bani Adam. Mulia mana? Manusia. Berarti kencing hewan sama manusia mendingan mana?
Kalau mandikan hewan berarti mulia mana nih kan gitu. Maka dalam mazhab Syafi'i kencing binatang apapun baik yang dimakan daging yang halal dimakan atau dia semua dihitung najis. Wah itu. Lah itu kan ada hadisnya Ustaz. Rasulullah memberikan apa? Arahan kepada orang yang kena penyakit untuk minum air kencing unta. Lah itu ada pembahasannya. Itu disebut dengan babut tadawi bin najasah. Tentang bolehnya berobat dengan yang najis kecuali kencing anjing, kencing babi. Itu jelas haram. Kan gitu kan? Kalau darurat itu boleh berobat dengan yang najis. Tetap najis. Makanya dalam mazhab Syafi'i namanya kencing unta itu litadawi laisa litagodi. Itu untuk obat bagi yang diarahkan oleh medis. Misalnya orang pengalaman bagus nih, enggak apa-apa. Tapi laisa litagodi bukan untuk konsumsi makanan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kemudian beli kencing unta untuk campuran teh gitu. Ya, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Campur susu. Kenapa tadi? Ya dioplos. Masya Allah, mengingatkan yang menyakitkan saja nih Pak. Allahumma musta'an ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah memperbaiki negeri kita. Amin ya Allah ya Rabb. Begitu ya Pak, tapi ini khilaf. Kalau masalah khilafiyah nggak usah kaku-kaku amat gitu aja. Tapi penting kita tahu, oh ini madhab ini penting. Sehingga kita nggak ngarang. Kadang nolak madhab tapi ambil madhab ustadznya kan gitu. Kalau madhab ustadznya nggak boleh diganggu, gugat, marah. Wah ini madhabku. Wah. Madhab alim, ini para imam, Masya Allah. Para a'imah ini generasi keempat bahkan. Ada yang mengatakan Abu Hanifah malah masuk tabi'ut tabi'in. Dalam hadis khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Dalam riwayat disebutkan 3, dalam riwayat disebutkan 4. Berarti masuk salaf kan gitu para imam itu, Masya Allah. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian kita mengejar ketertinggalan filosofinya dari kafarat. Kalau kita meninggalkan sesuatu, ada fidyah. Kalau kita bicara Ramadan ya Pak, ada qadha, ada fidyah. Orang yang tidak puasa dengan satu alasan yang membolehkan, boleh tidak puasa. Orang yang safar, tapi safarnya safar syar'i, jaraknya ditentukan, ya, bukan asal safar, yang penting secara bahasa. Kemana ibu? Mau safar? Safar mana? Safar ke warung. Akhirnya enggak puasa. Nah, salah pengertiannya. Jadi syar'an bukan lugatan. Ya, orang yang safar atau orang yang sakit yang bisa diharapkan sembuh, ya dia berbuka namun ganti qadha tanpa fidyah. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka tidak berpuasa namun wajib baginya fidyah. Kemudian kalau orang hamil atau menyusui, nah ini ada beberapa pendapat nih Pak. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tetap bagi mereka adalah qadha, dikiaskan dengan orang yang sakit. Kalau sakitnya hilang ya puasa. Kalau madhab al-Imam Asy-Syafi'i dirinci, kalau orang itu khawatir akan dirinya sendiri, kalau saya puasa lemes Ustaz, maka wajib baginya qadha tanpa fidyah. Tapi kalau ia takut atas janinnya atau babynya saat menyusui, maka wajib baginya qadha plus fidyah. Ketiga, ini yang difatwakan sebagian para sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, orang yang hamil menyusui maka baginya fidyah saja tanpa qadha. Tapi banyak para ulama mengatakan ini agak lemah. Yang keempat nih, paling lemah tapi paling enak Pak. Wanita yang hamil menyusui maka enggak qadha, enggak fidyah, itu paling enak itu. Jangan disampaikan ke istri sini ngambil ini nanti. Jadi nanti kita lihat kondisi. Kadang-kadang kita fatwa itu kita ambil kalau bisa yang maksimal, tapi kalau berat bisa ambil yang mudah, taklid pada satu fatwa. Karena ada sebagian wanita itu produktif banget, hamil 9 bulan melahirkan, ya, kemudian menyusui 2 tahun, enggak sampai 2 tahun, setahun hamil lagi Pak. Hamil 9 bulan melahirkan lagi, nyusui 1,5 tahun, hamil lagi sampai 20 tahun. Kapan qadhanya? Ya sudah, kalau seperti ini kondisinya ambil fatwa yang apa Pak? Yang hanya fidyah saja. Itu maka kalau kita ngerti ilmunya enak. Sama misalnya dalam memegang mushaf. Megang mushaf, membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an megang mushaf. Dalam mazhab Syafi'i
Orang yang wanita yang haid nifas nggak boleh megang mushaf, nggak boleh baca Quran. Padahal namanya haid itu ya aksarul haid, masa haid yang paling panjang 15 hari. Ya, 15 hari. Masa suci yang paling pendek 15 hari juga. Nanti ada wanita yang haidnya panjang kan gitu. Gimana nih ikut program tahfidz malah lupa hafalannya. Kalau begitu taklid sama madhab Imam Malik. Wanita yang haid, wanita yang nifas tidak boleh megang mushaf, tapi boleh baca Quran. Ya, dalam kondisi tertentu ikut madhab yang ringan. Tapi jangan talfik. Talfik itu gabungkan madhab sehingga rusak semuanya. Cari mudahnya tapi rusak semuanya. Misalnya apa? Dalam masalah pernikahan. Imam Abu Hanifah dalam pernikahan itu tidak mensyaratkan adanya wali bagi perempuan, tapi mensyaratkan adanya saksi, 2 saksi. Imam Malik mensyaratkan adanya wali tapi tidak mensyaratkan 2 saksi. Nah ini ada madhab Gatolojo. Nikah nggak pakai wali menurut madhab Imam Abu Hanifah, plus nggak pakai saksi ngikuti madhab Imam Malik. Wah itu asik bener itu. Ya seperti ini nggak boleh, talfik yang dilarang. Ya Pak, yang dilarang. Ala kulli hal. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Ini gambaran ya tentang bagaimana kita berusaha ya Bapak Ibu. Umur kita nggak tahu, yang penting kita usaha. Insya Allah usaha kita akan mengantarkan pada husnul khatimah. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Kalau kita membiasakan satu amal, insya Allah kita akan dimatikan di atas amal tersebut. Baik, sebelum kita tutup mungkin kalau ada tanya jawab kami persilahkan. Ya silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemahaman kita kami bahwa terutama terkait dengan hidayah itu seolah-olah itu hanya dari Allah. Kalau nggak dapat hidayah, ada terbesit gitu. Soalnya nggak harus hidayah sih, kalau mau menyalahkan Allah. Iya. Itu sikap kita gimana? Iya. Itulah manusia. Jadi gini Pak, takdir termasuk hidayah. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala. Itu yang kita baca terus. Hidayah itu hadiah Allah. Tapi Allah dalam takdirnya itu enggak zalim, itu prinsipnya. Pertama, takdir itu tidak ada yang tahu. Bahkan kalau ada pandangan takdir bisa berubah, itu maksud takdir yang ada di tangan malaikat. Tapi yang di buku induknya Allahul Mahfudz enggak. Itu suka-suka Allah. Setiap 1 tahun ada yang mengatakan di nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan di malam Lailatul Qadar, ini lebih kuat. Itu dilangsir, takdir 1 tahun hamba itu dilangsir dari Allahul Mahfudz, diberikan pada malaikat pemegang catatan takdir. 1 tahun saja mereka tahu. Dan itu Allah suka-suka Allah. Nih si fulan umurnya ditambah, tidak sesuai dengan takdir yang bagaimana. Tapi di Allahul Mahfudz enggak ada perubahan. Intinya ala kulli hal, baik takdir ya kitab induk Allahul Mahfudz ataupun takdir tahunan yang diberikan oleh malaikat, manusia itu tidak tahu. Kalau orang kemudian, ini contoh saja, orang tidak mau ibadah, tidak mau doa, tidak mau mengejar hidayah, berarti orang tersebut suudzon sama Allah. Pak kok nggak doa sih Pak? Wah ngapain doa udah ditakdirkan? Loh kamu tahu takdirmu apa? Iya juga ya. Ayo sholat, ngapain sholat? Kalau takdirkan neraka ngapain sholat? Berarti kamu udah suudzon kamu neraka ya. Paham ya Pak? Makanya orang yang tidak mau ngejar hidayah, dia itu adalah suudzon dengan takdirnya sendiri. Ya, maka hidayah itu bagaimana kita usahakan tadi Pak. Makanya gini, Rasulullah ketika menyampaikan tentang hadis bahwa seseorang sudah ditetapkan surga dan nerakanya, para sahabat bertanya juga, wa fimal amal, lalu untuk apa amal wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ini jawaban diplomatis Rasulullah. Kamu kok ngurusi takdir, kalau bahasa kita itu bukan pekerjaanmu. Apa pekerjaanmu? I'malu, beramalah. Karena sesungguhnya
segala sesuatu itu dimudahkan menuju takdir yang telah ditetapkan baginya. Itu udah sunatullah. Kalau orang itu ujungnya baik, pasti jalannya baik, Pak. Ustaz, ada juga itu orangnya baik tapi ujungnya masuk neraka. Itu ada penjelasannya. Dalam hadis arba'in ini kan sering diungkapkan oleh para ustaz. Kasihan Ustaz, orang dia dan surga aja tinggal sejengkal masuk neraka. Itu ada penjelasannya, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga dijelaskan, ternyata orang itu bermasalah kolbunya, hanya indah di pandangan manusia, akhirnya mati su'ul khotimah. Allah ma'adil, orang yang baik lurus dohir batin awal pasti seperti itu. Makanya salah kalau kemudian orang mengatakan apa, ketika nggak dapat hidayah nyalahkan Allah. Bapak Ibu, saya kasih rekomendasi, tapi nggak tahu nih kitab ini ada versi Indonesia atau tidak. Nanti coba Ustadz cek ya. Kitab Ar-Risalah At-Tadmuriyah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pembahasannya agak berat memang, tapi bagus. Di mukadimahnya itu dibahas tentang masalah dua komponen agama. Yang pertama syarak, yang kedua takdir. Ini bagus ini. Syarak itu perintah dan larangan, takdir Allah. Pekerjaan kita itu nggak masuk wilayah takdir. Pekerjaan kita masuk syariat, perintah dan larangan. Kita nggak boleh usil dengan apa keputusan Allah. Kasihan ya Ustadz Fir'aun kok jadi Fir'aun. Nah itu nggak boleh itu. Makanya pembagian rezeki kita nggak usah usil, itu kita capek sendiri. Tetangganya kaya malah mikir terus. Itu gimana ya, mobilnya banyak Ustadz. Itu satu mobil aja, dia punya 100 mobil. Satu mobil itu pajaknya 20 juta Ustadz. Itu gimana ya bayar pajaknya? Mikir pajak motornya orang. Dia aja nggak pernah diajak naik motor kendaraannya, mobilnya. Itu kan berarti kan urusi bukan pekerjaan dia kan? Sama. Kita fokus pada kita. Tugas kamu nyari hidayah. Bukan kemudian bicara tentang masalah takdir. Makanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menegaskan dalam kitab Lumatul I'tiqad, tidak boleh berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat, atas sesuatu yang menyimpang seperti tidak dapat hidayah tadi. Adamul ihtijaj bil qadari alal ma'asi. Enggak boleh. Pak, kok korupsi, Pak? Takdir Ustaz. Kok ngoplos minyak, Pak? Takdir. Wah, itu bahaya itu. Kecuali sudah taubat. Misalnya ini yang ngoplos minyak ini udah di penjara, keluar, duitnya udah dikeluarkan semua, bagi-bagi, dia taubat. Ditanya, Pak, dulu kok bisa korupsi? Takdir Mas. Itu boleh itu. Syaratnya sudah taubat. Kalau belum taubat enggak boleh. Pernah pada zaman Umar ada orang mencuri, ditanya sama Umar, kenapa kamu mencuri? Takdir wahai Umar. Dipotong tangannya sama Umar. Protes sama Umar, kenapa tangan saya dipotong? Takdir juga. Ya, jadi intinya tidak boleh berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat ya Pak, karena itu bentuk suudzon kita. Ya, bentuk suudzon kita terhadap takdir Allah. Makanya Bapak Ibu kenapa susah-susah sholat subuh, puasa? Kita husnudzon, takdir kita adalah surga, gitu ya Pak. Berarti kalau orang nggak mau menyeru panggilan Allah alasan takdir, loh dia aja nggak tahu bocoran takdir, kecuali udah dibocorin, Mas kamu neraka Mas, gitu. Ngapain sholat? Kan kita nggak tahu takdir kita, nggak ada bocorannya, maka kita berusaha. Kenapa tadi? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, segala sesuatu itu dimudahkan ya menuju takdirnya. Itu urusan Allah. Itu ya Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, ada. Iya. Pada prakteknya itu kayak wanita haid, wanita nifas itu kan meninggalkan sholat sengaja ya. Nah, artinya kalau kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja itu ada kodonya. Praktek wanita yang kemudian dia meninggalkan sholat karena memang terhalang itu pernah terjadi nggak? Oh, kodok wanita yang terhalang gitu. Baik. Kalau syariat yang lain kan tetap ada, kayak puasa itu kan bisa ada kodoknya ya. Tapi kan kalau sholat ini kan saya belum mendapatkan adanya wanita yang mengkodok. Ketika mereka haid. Iya. Rutinitas. Iya, baik. Baik. Kalau itu mansus. Mansus itu secara tekstual. Kalau ada nasnya nggak masuk logika. Ada hadis Sayyidah Aisyah mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shaumi la bi qada'is shalah. Itu ada teks. Kalau udah ada teks nggak boleh masuk logika di situ. Ya. Kita, maksudnya kita di situ, kunna itu kami para wanita. Dulu di pesantren
Kita tuh salah memahami. Kita tuh hanya diperintahkan qadha shaum, enggak qadha salat. Akhirnya orang yang tertinggal salat enggak qadha gitu. Makanya salah paham tadi. Maka kunna, kata Aisyah itu maksudnya kunna itu kita para wanita diperintahkan. Jadi kalau diperintahkan siapa? Rasulullah. Diperintahkan untuk qadha shaum tapi tidak qadha salat. Ya. Jadi memang itu nas bagi wanita haid tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Yang diperintahkan qadha shaum. Karena itu memang sudah mansus. Beda sama laki-laki. Tapi kalau laki-laki haid kan nggak ada laki-laki haid. Ya. Nanti kalau keadaannya sama dengan laki-laki, wanita yang tidak haid, tidak nifas, meninggalkan sholat, ada hitungannya. Maka khusus bagi haid, bagi nifas, maka tidak boleh sholat dan tidak ada qadha'nya. Apa hikmahnya? Lah hikmah ini bisa beda-beda. Kebanyakan para ulama ini untuk keringanan. Kalau shaum itu ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Wanita haid cuma 7 hari, paling lama 15 hari. Kalau utang hutang puasa maka ayyamam ma'dudat. Tapi kalau sholat, berarti ada qadha setiap bulannya, Pak. Ya, 5 kali 15. Ya, jadi dibangun di atas keringanan. Seperti itu, Ustaz. Jadi kalau wanita haid, nifas, tidak sholat dan tidak qadha itu mansus. Mansus itu berdasarkan teks nas, kita nggak boleh masuk di situ. Tapi kalau wanita nggak haid, nggak nifas, meninggalkan sholat, ada hitungannya. Kalau dia meninggalkan sholat nggak sengaja karena tertidur, wajib kesepakatan para ulama. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat tidak ada halangan apapun, maka dia qadha menurut jumhur mayoritas para ulama. Seperti itu. Jadi bahkan ada wanita haruriyah. Jadi ada wanita tapi tertuduh haruriyah. Wanita itu datang kepada Aisyah bertanya, "Wahai Aisyah, ya, kita tuh haid, kenapa kita nggak mengqadha salat?" Aisyah mengatakan, "Haruriyatun anti? Apa kamu wanita khawarij, wanita haruriyah? Kita itu diperintahkan mengqadha shaum, tidak mengqadha salat. Khawarij memang berlebihan." Ya, dia pakai logika masuk di sini, logikanya masuk dalam nas. Ya, di situ, Pak. Jadi qadha itu tidak berlaku bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kenapa? Mansus jawabannya. Karena ada teks yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Oke, silahkan. Semi pikun ada dua pandangan. Maksudnya apa? Pikun shaum atau sholat? Baik. Jadi kalau dia itu pikunnya kan nanti tingkatan-tingkatan, Pak. Kalau pikunnya sampai dia tidak paham rukun sholat, enggak usah. Enggak sholat. Ya habis takbir ngobrol lagi. Kalau pikun dia sampai taraf seperti itu, udah enggak. Yang penting itu orang itu batasnya tuh akal. Kalau kemampuan itu nanti tingkatannya. Kalau bisa berdiri. Nanti berdiri ada kajian fikihnya. Berdiri itu berdiri tegak. Kalau nggak bisa tegak, itu minimal tegak yang mendekati posisi rukuk yang minimal. Itu dianggap berdiri. Rukuk minimal seperti apa sih, Pak? Di sini ada kajian fikihnya. Jadi rukuk itu ada rukuk minimal. Rukuk minimal itu rukuk di mana kita nundukkan badan, tangan kita bisa nyentuh ini sudah dianggap rukuk sah. Sempurnanya diluruskan kan itu sempurnanya. Nah, berdiri itu dianggap berdiri ketika gimana ya? Ini rukuk minimal. Kalau dia posisinya itu posisi belum dekat ke rukuk yang minimal, masih lebih dekat ke berdiri, itu masih dianggap mampu. Ya kalau condongnya agak gini, ya sudah berarti Anda dulu. Ukurannya gitu. Ukurannya apa? Nggak mampu ketika berdiri malah nggak khusyuk, malah gemeteran gitu kan? Ya sudah gitu saja. Nah, ketika nggak mampu maka duduk. Ya, nanti duduk ada pembahasannya duduk, urutannya paling afdal duduk itu duduk iftirash, bertasyahud awal. Kemudian yang kedua bersila. Rasulullah pernah bersila ketika salat. Kemudian tawaruk tasyahud akhir.
Kalau nggak mampu lagi, nggak mampu, akhirnya kalau duduk masih nggak khusyuk, berbaring di bagian kanan atau kiri, sisi kanan atau sisi kiri bebas. Tapi kalau misalnya sisi kanan mampu, tapi kalau sisi kiri makruh. Tapi kalau sisi kanan pegel nggak bisa, bisanya kiri nggak makruh. Kalau nggak bisa telentang di sini, kalau bisa diangkat dadanya sedikit sehingga dadanya menghadap. Ya, kalau dadanya nggak bisa diangkat, wajahnya nggak bisa, maka telapaknya dihadapkan ke kiblat. Ya, nanti kepalanya sebagai isyarat. Kalau enggak maka matanya. Tapi kalau kedipan mata ini enggak disyaratkan. Kalau rukuk kedipnya separuh, enggak, itu agak susah. Kalau sujud merem enggak, bebas, mau rukuk merem juga bebas. Maka ulama tuh sampai detail. Apakah ada nasnya? Enggak ada. Itu masuk istihad tadi. Karena enggak ada nasnya. Tapi kalau ada nasnya, Rasulullah mengatakan, kalau kamu rukuk dalam keadaan enggak bisa apa-apa, dalam keadaan nggak bisa apa-apa dengan isyarat kedipan mata, kalau rukuk kediplah separuh, itu nggak boleh kita beristihad, ya Pak. Kemudian kalau nggak bisa apapun, tapi akal masih, maka sholat dibatin. Jadi Allahu Akbar sampai nggak bisa ngucapin, dibatin semua gerakan sholat sampai akhir sholat. Kalau akal sudah nggak, maka nggak tadi Pak. Maka kalau pikunnya sudah parah, itu nggak wajib sholat lagi. Ya, nggak bisa sholat, udah. Kalau saum ditambah sedikit sebelum kita tutup. Kalau saum ada dua pandangan. Pandangan yang mengatakan orang yang sudah pikun nggak wajib puasa, nggak wajib fidyah, karena sudah tidak menjadi mukallaf. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Orang yang nggak puasa karena dia itu pikun, selama dia masih hidup fidyah. Ya, kalau sudah meninggal punya hutang puasa ada dua qaul. Fidyah atau dipuasain oleh ahli warisnya. Kalau sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup nggak boleh diganti puasanya. Pak, nggak usah puasa biar aku aja. Enggak, lu masih hidup, fidyah. Gitu ya Pak. Itu fikih. Ya, terakhir ya Pak. Saya ada acara lagi ya. Siap ya. Waalaikumsalam. Lupa? Oh gitu. Ya. Maghrib dulu baru isya ya. Baik. Dalam pembahasan sholat itu al-aslu al-adam namanya. Ada kaidahnya. Dijelaskan para ulama. Dalam masalah sholat itu hukumnya dikembalikan kepada ketidakadaan. Kalau orang ragu dia sholat atau belum, dianggap belum. Sama nanti hitungan rakaat. Ini 2 atau 3? Harus 2. Harus dibangun di atas keyakinan 2. Walaupun dia 3. Dalam masalah salat al-aslu al-adam. Al-adam pakai ain ya, Pak. Jadi hukum dasarnya tidak ada. Maka kalau orang ragu, "Dah salat belum ya?" Maka asal usul salat itu belum dikerjakan. Jadi setelah isya, tadi dah maghrib belum ya? Nanti pada isya pada maghrib. Karena apa? Al-aslu al-adam. Nah, karena gini Pak ya, kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Atau al-aslu itu tetapnya sesuatu di atas sesuatunya tergantung. Nanti kalau dikaitkan dengan toharoh, najis pembahasannya agak sedikit luas. Ya sudah, ini tadi asal usul salat al-adam, kita ingat aja. Al-aslu fis sholati al-adam. Asal usul salat itu belum dikerjakan. Maknanya kalau kita nggak yakin sudah mengerjakan atau belum, berarti belum. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan sudah. Ya, untuk masalah salat intinya al-aslu, prinsip pokoknya belum dikerjakan sampai pasti kamu udah kerja. Oh, udah tadi salat sama ini. Oh, sudah. Kamu udah salat tadi. Udah salat belum ya? Wah, kok ragu? Berarti kerjakan lagi. Walaupun aslinya sudah salat, Pak. Seperti itu. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Gimana Pak? Akhirnya sahurnya kodok jam 7. Wah, itu bahaya. Wah, ini fikihnya ulama Masjid Hidayah nih. Saya barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya bagi yang menyampaikan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.